sekarang kita sudah di chapter 5, tutorial mendesain logo, brosur, dan lain-lain. Yang di materi pertama ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat desain logo. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan beberapa logo yang pernah saya bikin, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, ini adalah salah satu logo yang pernah saya bikin. Ini bukan dari project dari klien. Kalau teman-teman mau lihat desain-desain logo saya, itu bisa lihat di website getdesign.com atau di Instagram @getdesign ya. Di situ saya taruh portofolio semua dari pesanan klien. Sedangkan yang di sini saya biasa desainnya untuk buat portofolio pribadi di situs Dribbble ya. Di sini rata-rata logo yang saya buat ini adalah beberapa logo. Biasanya kan saya bikin logo itu ke klien 2-4 pilihan ya. Misal dia pilih nomor 2, maka 3 logonya itu yang gak kepilih saya olah lagi untuk portofolio pribadi saya. Dan namanya saya ganti juga dengan simbol yang sudah saya buat sebelumnya dengan konsep sebelumnya. Jadi kalau teman-teman punya project design terus itu ada beberapa alternatif yang gak kepake, bisa dipakai untuk portofolio. Oke. Di sini ada logo building ya. Di sini saya buat logonya dengan bentuk building ya. Dan kalau teman-teman lihat ini ada huruf B-nya. Jadi ini ada dari simbol building. Yang selanjutnya ini ada A3 ya. Jadi di A3 ini maksudnya saya membuat huruf A dan gabungan dari segitiga. Logo sekarang itu zamannya yang modern dan simple-simple kayak gini. Jadi usahakan teman-teman kalau desain logo itu yang seperti ini, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Simple dan clean ya, enak dilihat, jadi juga mudah diingat juga. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Lady Queen. Ini saya buat dengan konsep mahkota ya, kayak gitu. Lady Queen Consulting di sini. Ini saya namanya berdasarkan jenis bentuk dari logo yang saya bikin ini. Yang berikutnya ada tree leaf ya. Ini maksudnya adalah 3 daun. Jadi di sini saya bentuk 3 daun ya, makanya saya beri nama logonya tree leaf. Jadi saya bikin logo itu yang simple-simple aja, yang enak dilihat mata dan mudah diingat ya. Yang berikutnya ada confidence. Ini salah satu logo yang membutuhkan pemikiran yang lama juga ya untuk membuat konsep kayak gini. Jadi di sini saya buat gabungan dari kopi panas dan juga bentuk wajah. Makanya di sini saya namakan confidence atau bahasa Inggrisnya confident, yang artinya percaya diri atau kepercayaan. Jadi di sini wajahnya ini seperti senyum dan percaya diri gitu. Jadi saya menggunakan konsep dua konsep dalam satu logo. Yang berikutnya ada awesome. Ini dari tipografi aja saya bikin unik jadi huruf A dan W. Yang selanjutnya ada pyramid ya. Di sini saya bikin logonya membentuk piramid ya. Konsepnya saya agak abstrak juga sih. Makanya saya bingung, jadi saya namain pyramid aja gitu. Gak apa-apa, ini buat portofolio pribadi. Teman-teman kalau mau lihat logo-logo ini bisa follow Dribbble saya di Sigit Prasetya. Nah, selanjutnya ada play travel ya. Di sini saya bikin simbol play button dan juga pesawat. Makanya saya namain logonya Play Travel. Oke. Yang selanjutnya ada CCTV. Ini saya berdasarkan bentuk aslinya ya. Saya buat desain icon kayak gini membentuk CCTV yang ditempel di atas plafon. Nah, selanjutnya juga ada twin kids ya. Ini dari gambar 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya ada ear lamp ya. Ini saya bikin dari bentuk telinga dan juga lampu, bohlam lampu kayak gitu. Yang selanjutnya ada smart trap. Jadi smart trap ya, jebakan pintar. Huruf A-nya di sini saya bikin seperti jaring laba-laba. Jadi kayak trap gitu ya. Jadi dalam logo ini juga ada konsepnya. Nah, yang selanjutnya ada smile bones. Ini teman-teman tahu lah ini bentuk tulang ya atau bones. Di sini saya tambahkan titik 2 jadi seperti orang yang sedang tersenyum. Dan yang terakhir ini ada logo The Hijab. Saya bikin logonya menggunakan vektor membentuk hijab ya, kayak gitu. Oke, itu sudah habis. Lalu di sini saya akan langsung mempraktekkan gimana caranya membuat desain logo di Adobe Illustrator.
Oke, kita langsung aja. Di sini saya udah buat beberapa folder untuk kita desain berikutnya ya. Yang pertama ada logo. Di sini saya udah siapin brief desainnya. Anggaplah kita dapat orderan dari klien ya. Ini adalah briefnya. Yang pertama, jenis ordernya desain logo, nama logonya Crown Oliver, tagline-nya hotel and apartemen, jenis usahanya hotel and apartemen, keterangannya Crown Oliver Hotel and Apartemen yang beralamat di Australia. Tolong buatkan desain logo untuk Crown Oliver. Tagline-nya, oh ini tagline-nya salah nih. Tagline-nya ini adalah hotel and apartemen. Buat logo sesimpel dan seminimalis mungkin. Warna dominannya emas dan hitam, style desainnya simple, minimalis, dan elegan. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada orang yang mesen logo, orang itu harus mengisi form ini ya. Teman-teman bisa bikin form sendiri, nanti dikasih ke dia biar dia yang isi. Gitu. Oke, langsung aja kita ke Adobe Illustrator. Di sini saya langsung aja create new ya, lalu pilihnya web ya, web boleh, illustration juga boleh, tapi web aja biar gampang karena udah pixel satuannya. Jadi di sini pilihnya jangan yang print ya. Kalau yang print itu karena color mode-nya CMYK, jadi harus RGB. Terus juga namanya kita beri nama Crown Oliver logo. Nah, lalu width dan height-nya kita ganti dengan 2000 x 2000 pixel. Saya defaultnya kayak gini. Jadi di sini saya akan buat dua alternatif logo. Kalau udah ini 72 juga nggak apa-apa, create ya. Nah, kita udah bikin dua alternatif ya. Di sini teman-teman artboardnya satu boleh namain 01 dan 02. Di sini saya sudah membuat sketsa logonya. Di sini saya akan coba masukkan sketsa logonya. Ini saya bikin sketsa sendiri di buku ya, di buku sketsa saya yang biasa saya bikin desain logo. Sini saya bikin beberapa aja karena nama logonya Crown Oliver, maka bentuknya harus mahkota ya, crown. Jadi harus sesuai dengan tema. Di sini saya akan kasih tahu caranya gimana untuk dapetin inspirasi saat desain logo. Ya, teman-teman bisa langsung buka aja id.pinterest.com ya. Jadi Pinterest itu apa sih? Pinterest itu bukan pet ya. Logonya mungkin mirip pet. Jadi Pinterest itu adalah tempat untuk mencari ide dan inspirasi. Karena semua desain-desain di sini itu rata-rata bagus-bagus semua, ketimbang teman-teman cari inspirasi di Google itu lebih baik cari inspirasinya di Pinterest. Selain itu di Pinterest kita bisa juga buat papan ya. Jadi apa itu papan? Papan adalah tempat kita folder ya. Jadi kan biasa kalau teman-teman nyari inspirasi di Google, klik gambarnya terus save as ke komputer, nanti nyari lagi bingung di mana tuh filenya. Ya kalau di sini nyimpennya ini secara online semua. Di sini saya contohkan, misal di sini saya cari ya crown ya, sesuai dengan logo yang akan kita bikin. Oh, kalau crown doang munculnya ya mahkota. Jadi kita harus ketik crown logo ya, di sini ada. Nah, di sini banyak ya inspirasinya, tapi jangan ditiru 100%. Teman-teman cuman buat inspirasi aja gitu ya. Jadi jangan ditiru 100%. Harus buat yang bentuk baru lagi. Di sini buat patokan aja. Misal saya suka dengan logo ini nih. Lalu teman-teman bisa simpan. Caranya adalah klik di sini. Lalu teman-teman buat papan ya. Buat papan. Di sini tulis aja logo IDEA ya. Lalu teman-teman kalau mau rahasia papannya nanti nggak bisa lihat orang lain, bisa diklik ini. Kalau misalnya buat global, jadi semua orang bisa ngelihat papan teman-teman. Ini saya buat rahasia. Kalau udah buat, nah udah terbuat, udah tersimpan. Nah teman-teman bisa cari lagi, misal yang ini nih, saya suka yang ini misal. Lalu teman-teman klik aja lagi di sini, pilih papan yang tadi ya, logo IDEA. Kalau nggak dicari, simpan ya. Di sini saya akan mencari 3 desain yang menurut saya bagus. Jadi misal satu lagi yang ini,
Di sini misal saya klik ya tadi logonya, lalu kita simpan lagi di logo IDEA ya. Nah, kalau teman-teman klik yang tadi, maka akan muncul di bawahnya yang relevan dengan logo yang kita klik ya. Yang gini ada banyak, teman-teman bisa pilih aja yang menurut teman-teman bagus. Oke, kalau udah kita bisa lihat pin kita di sini di akun kita ya. Diklik di profil. Nah, tadi logonya ada di sini, logo IDEA. Di sini saya sudah lama sekali pakai Pinterest sehingga pin saya ini ada banyak banget ya. Ini isinya IDEA semua buat ngedesain saya. Jadi teman-teman bisa bikin pin lagi. Misal di sini ada membership UI, feed Instagram, kids room buat tata letak juga saya. Lalu ada kemasan kopi, IG feeds, coffee flyer, kids logo, icons ya, di sini tipografi. Banyak sekali di sini saya simpan untuk inspirasi desain. Jadi nggak berantakan ya filenya kalau ditaruh di komputer. Kalau udah diklik aja di sini. Nah, misal teman-teman udah dapet nih 3 logo buat diinspirasikan ya, jangan ditiru. Jadi harus berbeda bentuknya. Lalu teman-teman sketch di kertas ya. Bikin beberapa logo, bikin ikonnya aja, teksnya nggak usah karena teksnya nanti kita bikin di Adobe Illustrator. Oke, kita langsung buat logonya aja. Di sini saya sudah buat beberapa alternatif logo ya, saya sketsa. Jadi gambarnya di crop dulu. Kita klik crop di sini. Ini klik OK. Lalu kalau udah klik apply. Ini kita arahin ke sini ke artboard yang satu ya. Kita bikin logo yang ini. Jadi pertama teman-teman bisa lock dulu gambarnya, itu tekan Ctrl 2. Lalu biar enggak geser-geser gambarnya. Lalu kemudian teman-teman bisa langsung aja bikin sketsa alurnya ya, pakai pen tool boleh. Nah gini, jadi kita bikin garis panjang kayak gini. Nah lalu ini kita belum kasih outline-nya kasih warna hitam ya. Terus juga stroke-nya kita bikin tebal segini. Apa enggak garisnya kita kasih warna oranye kayak gini. Lalu atasnya juga biar sejajar kita tambahin garis. Nah terus kita bikin garis lurusnya ya, dari atas ke bawah sini. Lalu yang ini juga. Terus kita bikin garis miringnya ini. Kita duplikat. Lalu di rotate. Rotate gini. Nah kalau udah digeser lagi ke satunya lagi. Kita duplikat lagi. Bisa tekan Alt lagi biar sama ya ininya. Kita geser ke sini. Sampai mentok di sini. Teman-teman bisa tekan Ctrl Y buat lihat wireframe-nya. Biar kelihatan udah mentok apa belum di sini. Nah ini udah. Tekan Ctrl Y lagi. Nah kalau udah gini, kita buat yang garis ke sana. Kita Alt, lalu di panel transform, klik menu yang 3 garis ini, lalu pilih flip horizontal. Nah kayak gini. Di sini miringnya itu segini. Kita Ctrl Y. Kita tarik lagi ya segini. Lalu bikin garis lagi yang sebelahnya di Alt ya. Kayak gini. Nah ini udah. Atasnya ini kayaknya kurang bagus. Ntar saya coba rubah. Jadi ini udah selesai untuk sketsanya. Lalu kita seleksi semuanya dan gunakan tool shape builder ya di sini. Klik aja lalu kita geser yang ini 1, ini 2 dan yang ini. Oke, ini udah selesai. Kita bisa pilih ya pakai selection. Klik 1, 2 dan 3. Lalu kita tekan Shift X. Nah, kayak gini. Ini sudah terakhir ya. Lalu kita tekan Ctrl X. Nah yang ini dibuang aja, udah nggak terpakai. Lalu tekan Ctrl F lagi. Nah ini udah jadi.
Jadi untuk atasnya kita coba dengan bentuk lingkaran ya, karena kalau begini kurang bagus. Kita bisa rubah lagi. Jadi segini misal, ketengahin ya. Naikin lagi. Nah, kalau udah di Ctrl Alt 2. Jadi kita buang ininya. Nah, kayak gini. Jadi untuk alternatif yang satunya. Kalau kurang dekat, teman-teman bisa ditekan shift kanan 1 2, hitung juga biar sama kanan kiri 1 2. Nah, kayak gini. Oke, ini saya rasa udah bagus desainnya. Tinggal saya beri warna emas ya, sesuai briefnya. Saya kasih warna emas, saya cari warna emas di sini, ada di emas, ada di sini nih. Nah, kalau udah klik OK. Nah, ini udah jadi warna emasnya. Nah, ini udah jadi. Lalu kita Ctrl G. Lalu kita tinggal beri teksnya ya. Judulnya adalah Crown Oliver ya. Tekan T ya. Lalu di sini karakternya, fontnya saya kasih 72. Ketik aja, lalu rata tengah, Crown Oliver. Lalu ini defaultnya kita rubah dulu 0. Kita besarin lagi dan kita tinggal cari fontnya yang bagus. Di sini karakter, teman-teman bisa filter ya. Saya filter berdasarkan kategori yang font favorit saya. Pakai yang jelasnya ini bagus, yang Allegra ya. Karena fontnya ini sesuai ya dengan kerajaan gitu. Di sini saya besarkan jadi title case semua. Atau teman-teman bisa kayak gini, lalu pilih yang ini. Oke. Jadi di sini namanya Crown Oliver. Nah, bisa dipilih yang small caps kayak gini juga. Nah, saya rasa ini bagus yang kayak gini. Lalu kita Alt buat tagline-nya ya. Lalu tagline-nya itu jangan bold, pilih yang reguler. Tagline-nya adalah kita lihat di brief tadi. Ya, ini adalah tagline-nya hotel and apartemen, kita copy. Kita pilih di sini paste. Nah, kayak gini. Ini udah bagus nih jadinya. Teman-teman bisa sesuaikan lagi ukuran besar kecilnya. Teman-teman bisa perkirakan aja kira-kira bagusnya semana. Saya rasa segini udah cukup. Gini ya. Ini pilihan logo yang pertama. Lalu kita coba buat dengan teks yang lain ya. Buat opsi aja di sini. Lalu di sini saya rubah, coba pakai Poppins bold. Ini kita rubah ya, jangan disentang kayak gini jadinya. Ini juga tekan I. Lalu ini jangan di bold, pakai reguler. Nah, kayak gini kita juga bisa tekan Alt kanan buat memperjauh jaraknya kayak gini. Atau teman-teman bisa coba juga pakai huruf besar ya. Saya rasa pakai huruf kecil bagus dia kayak gini. Tekan lagi buat perbandingan. Oke, ini udah dua kategori ya, dua alternatif logo yang saya buat. Jangan lupa di save ya. Lalu di sini sebelahnya saya akan coba-coba bikin logo ya, biar teman-teman bisa eksplorasi lagi. Tadi itu cara pertama buat bikin logo pakai teknik logo grid ya, pakai garis-garis tadi terus diarsir. Terus berikutnya saya coba bikin logo inisial ya. Teman-teman bisa coba pakai inisial masing-masing. Misal di sini saya bikin pakai rectangular grid tool. Lalu teman-teman geser aja ke sini. Kalau mau tentuin banyaknya kotaknya, tinggal tekan klik di tengah, lalu tentuin di sini saya 10 dan 10 masing-masing garisnya, batasnya ya. Nah, kalau udah gini, ini nggak ada lainnya karena kita belum tentukan warna lainnya. Jadi tentukan dulu warna lainnya di sini, hitam dan tebalnya segini misal. Lalu kita ketengahin. Kalau udah tekan Ctrl 2 buat di lock. Nah, kayak gitu. Lalu di sini teman-teman bisa buat logo teman-teman. Misal saya di sini coba bikin pakai huruf P ya.
Di sini lainnya kita ganti jadi oranye. Stroke-nya kita tebalin ya. Ntar kurang tebal, sengaja ke 20. Kita zoom ya. Jadi bikinnya ini pas di kotaknya. Tekan shift biar lurus terus. Ini teman-teman setelah ini bisa coba dengan inisial huruf masing-masing buat logo pribadi. Nah, ini kayak gini udah selesai. Lalu setelah ini kita bisa tebelin lagi lainnya. Gini, lalu kita bisa modifikasi ya. Misalnya ininya gini ya tuh. Atau ininya juga gini. Atau dua-duanya langsung. Nah, kayak gitu ya. Ini juga bisa teman-teman coba-coba aja ya. Oke, kayak gini tuh bagus kan. Lalu kalau udah tekan Ctrl Alt 2 buat ngilangin gridnya. Delete. Nah, kayak gini. Ini inisial menggunakan huruf P. Teman-teman bisa coba lagi menggunakan huruf inisial masing-masing ya. Kayak gini. Nah, kurang tebal segini udah pas. Nah, segini ya. Jadi biar kalau dikecilin gedein kita itu tidak berubah, size lainnya bisa di objek lalu expand. Kalau udah stroke-nya ya di yang kita expand lalu oke. Nah, akan jadi kayak gini. Ini udah bagus banget logonya. Coba dengan warna emas juga. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa eksplorasi lagi menggunakan grid tadi ya, bikin logo dengan inisial teman-teman. Ini bisa dipakai untuk di foto profil teman-teman masing-masing. Dan bisa ditambahkan nama, misal kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Kita pakai ini, fontnya ini. Nah, kayak gini. Ini juga udah bagus logonya. Nah, gini ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lagi desain logo pakai teknik yang tadi saya pertama dan pakai teknik pakai ini ya, rectangular grid tool ya di sini. Ya, di sini saya ada tambahan lagi. Jadi teman-teman bisa cari aja di Pinterest logo grid. Lalu di search ya. Mungkin teman-teman masih bingung gimana cara bikin bentuk-bentuk logo yang lain. Teman-teman bisa lihat di sini contoh-contohnya. Kayak ini ya, misal saya lihat. Nah, ini bentuknya juga pakai teknik yang tadi. Di arsir ya, pakai shape builder. Kayak gini juga. Kayak gini. Nah, kayak gini ya, bentuk burung begini ini semua pakai arsiran ya. Tekniknya sama seperti yang tadi saya ajarkan. Cuman ini dikombinasikan dengan shape lingkaran ya. Ini juga kayak gini. Ini pakai lingkaran. Ini juga ya, bentuk hurufnya pakai lingkaran kayak gitu caranya. Ini juga teman-teman pokoknya bisa cari aja. Ini juga ya, tekniknya tuh pakai lingkaran dua lalu pakai grid. Seperti itu nanti jadinya tinggal diarsir aja. Di sini saya punya logo satu, contohin lagi. Jadi saya punya logo ini. Ini sketsa yang saya bikin. Kita akan coba bikin bentuk yang kayak gini. Ini pakai lingkaran. Kita bikin artboard satu lagi. Lalu kita lock ya, Ctrl 2. Nah, ini caranya sama, tinggal kita tentuin ya, bikin line-nya dulu.
Misal sini warna hijau, stroke-nya 2 ya. Lalu kita bikin pakai lingkaran gini. Ini tinggal diikutin aja bentuknya. Ini juga lingkaran ya. Gini terus pakai garis. Kayak gitu ya. Ini tuh biar sejajar, tekan Ctrl Y biar lurus ya garisnya ini. Nah, ini juga pakai lingkaran, kita tinggal alt aja geser ke sini. Yang ininya juga pakai lingkaran kepalanya. Dan tinggal kasih garis lagi di sini ya. Kayak gini. Ini juga pakai lingkaran kecil. Ini kayaknya kalau ketebalan bisa dikurangin lagi lainnya. Gini ya. Lalu di sini kita pakai garis lagi sama, ini garisnya harus sama semua biar sejajar. Kita lihat di sini, ini harus lurus garisnya. Pentokin ke sini ya, dah. Lalu setelah kalau udah semua ini kita bisa arsir. Oh, ini satu lagi ada sayapnya. Biar ada kayak gini. Oke, ini udah semua, kita bisa arsir ya. Diselect semua. Habis itu pakai shape builder yang ini. Nih lihat ya. Tinggal ikutin aja bentuknya yang tadi kita udah bikin ya. Nah, kayak gini kalau udah lepas. Nah, teman-teman cek lagi kalau ada yang kurang. Ini udah semua ya, udah semua diarsir. Lalu yang ininya juga. Nah, ini udah semua. Kalau udah, klik ya pakai selection tool 1 2 lalu tekan shift X. Nah, ini udah jadi tuh. Tinggal di shift X, tinggal di cut aja Ctrl X, lalu ini kita delete. Lalu Ctrl F lagi. Nah, ini udah jadi bentuk burungnya. Nah, tinggal di Ctrl Alt 2 untuk melepaskan ya kayak gini. Nah, kalau teman-teman ini rasa kegedean bisa dikecilin lagi. Ini ditanya buntutnya ya. Ini kan ada ketinggalan nih tadi nih. Jadi teman-teman harus teliti ya. Ntar saya coba ganti warna lainnya. Begini, jadi teman-teman harus teliti pakai shape builder ya. Ini juga diarsir ya. Dilepas dulu ya kalau mau ngezoom. Nah, ini tadi yang belum. Nah, udah. Ini juga buntutnya. Nah, kalau udah klik lagi pakai selection tool terus shift X. Nah, kalau udah Ctrl X, yang ini dibuang. Ctrl F ya. Nah, ini udah jadi. Ini kita bisa kecilin lagi gitu ya. Lalu yang belakangnya kita buang. Nah, ini jadi bentuk burungnya ya. Kayak gini ya. Biasanya sih kalau kayak gini warnanya biru. Ini kita ambil teksnya. Jadi kayak gini teman-teman bisa kasih namanya, misal kayak gini ya. Atau juga kita bisa kecilin, lalu levelnya kita samain warna birunya. Kita kecilin lagi, misalnya dia nangkring di sini ya. Ini kayak gini juga boleh logonya. Kita ketengahin, nah maka akan jadi kayak gini logonya. Teman-teman bisa coba-coba aja untuk membuat logo ya. Di sini saya sudah membuat 3 logo ya. Teman-teman bisa eksplorasi aja. Lihat contoh-contohnya kayak gini ya. Di sini saya buka. Nah, kayak gini alur-alurnya untuk membuat desain logo dengan metode grid ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau teman-teman bingung bisa diulangi lagi videonya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.